Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani Rosita Mezuela dengan NIM 220054/2007, Prodi Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video tugas UAS Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hairul Anwar. Saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam pembuatan video tugas UAS Pancasila guna untuk memenuhi mata kuliah Pancasila Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cuplikan video dengan tema Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai perkembangan iptek. Dasar negara merupakan filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari sumber segala hukum atau sumber dari tata tertib negara. Pancasila sebagai dasar negara, berikut cuplikan videonya. Tahun sudah tragedi Trisakti 12 Mei 1998 itu peristiwa bersejarah merenggut 4 nyawa mahasiswa itu menjadi catatan penting perjalanan. Kita lihat dari cuplikan video tersebut bahwa semua itu tidak akan terjadi apabila kita menjalankan kehidupan sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Pancasila sebagai pondasi bangsa dan melaksanakannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan motivasi untuk mencapai cita-cita bangsa. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut cuplikan videonya. Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis. Pemerintah melanggar lingkungan itu sudah bertentangan dengan Pancasila, dengan keadilan sosial karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan pada rakyat, kan jadi kan. Saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa? Indonesia. Nggak ada, presiden juga nggak ngerti Pancasila. Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan. Akan bila bertengkar soal ideologi. Karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Setelah kita lihat dari video tersebut bahwa Pancasila sebagai ideologi tertanam dan dipegang teguh oleh negara Indonesia. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang berupa nilai-nilai luhur, budaya, dan religi yang diterapkan oleh negara kita. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, merupakan hasil dari perlindungan yang mendalam oleh pendahulu kita. Kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat dikarenakan Pancasila mempunyai hakikatnya tersendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut videonya. Kak, Bapak, ini satu saja, nanti kau perut sakit. Lian, yuk. Yuk. Ini balani, kambreng. Kowe bar ning dadi bar. Yuk. Sepuluh. Cabang. Sesuai yang kita pelajari pendidikan Pancasila, yaitu sistem filsafat, di mana pembahasannya membahas tentang menghormati perbedaan dan menghargai, sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat agar terwujudnya sikap toleransi antar individu atau satu sama lainnya. Pancasila sebagai sistem etika, yaitu nilai moral dan norma yang menjadi pedoman dalam individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan ataupun perilaku yang dibuatnya tersendiri. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar etika. Berikut cuplikan videonya.
Ada apa, Mas? Ini, Mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin, Mas. Masalahnya saya nggak bawa uang, Mas. Oh. Ini, Mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih, Mas. Mas ikhlas. Alah, nggak jadi soal itu, Mas. Itu tukang bensinnya. Di mana yang sudah kita lihat bahwa sikap saling tolong menolong sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, hendaklah kita meringankan tangan untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan yang ada di sekitar kita. Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek dapat mengacu dalam pemahaman yang pertama, bahwa setiap ilmu teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Berikut cuplikan videonya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak para pelajar yang salah menggunakan gadget. Bukannya digunakan ke hal yang positif, melainkan digunakan ke hal yang negatif. Di mana para pelajar sibuk dengan dunia gamenya, sehingga karena gadget, para pelajar banyak yang bolos sekolah. Di sisi positifnya, gadget digunakan untuk mencari informasi mengenai keberadaan seseorang, untuk memperdekatkan diri dengan keluarga yang jauh, untuk mencari informasi tentang pembelajaran. Oleh karena itu, kita selaku orang tua hendaklah memperhatikan anak-anak dalam menggunakan teknologi agar tidak disalahgunakan teknologi tersebut. Sekian video saya. Jika ada banyak kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.